Pemirsa, Komisi Informasi Pusat mencecar pihak UGM sebagai termohon terkait kelengkapan berkas Jokowi di sidang sengketa ijazah. Ya, Ketua Majelis Sidang pertanyakan sejumlah salinan berkas Jokowi yang dimiliki UGM. Proses aturannya itu Pemirsa, dalam sidang yang digelar di Jakarta, Ketua Majelis Sidang pertanyakan pedoman mengenai legalisasi ijazah. Termohon mengklaim saat itu tidak menjelaskan secara spesifik mengenai panduan legalisasi ijazah. Nah, dari yang beberapa ini apa Ketua yang Majelis juga mempertanyakan kepada UGM soal arsip yang dimusnahkan. aturan DO. Penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya. kami yakin ya dengan status Pak Jokowi di kami. Ada Bu. Ada ya? Ada. Nah, ini SOP memang nggak pernah ada ya? Oke, kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedur yang kita mengenai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Oh, kalau itu Tahun berapa? kalau apa ya? Kalau pada nggak ada ya? Itu juga nggak ada ya? Sampai sekarang nggak ada? Ada. 2019 ada. Kalau 2000 Adanya mulai kan? Ini kan baru kan? Enggak semua yang ini memang belum ada. Nggak, sampai sekarang ada nggak? Udah ada belum? Ada. Nggak ada juga? Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya? Karena masing-masing fakultas sendiri-sendiri kan. Kalau sekarang ini. Kalau dulu nggak ada. Nggak, maksud saya gini, sekalipun itu dia ada di masing-masing fakultas, kan PPD utama dari UGM itu kan fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan PPD di fakultas. Sehingga sebenarnya aturannya kan harus berlaku sama ya. Masa di fakultas ini ada SOP, di fakultas ini nggak ada SOP gitu loh. Maka kan dia harus aturannya dari UGM-nya gitu loh. Belum ada SOP. Jadi belum ada ya? Memang belum ada. Belum ada, makanya ada beda. Ya, pemirsa, tidak hanya kasus ijazah Jokowi yang membuat heboh, namun Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani juga tersandung tuduhan ijazah palsu. Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK melaporkan Arsul Sani atas tuduhan ijazah doktoral palsu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin kepada Ketua Majelis Kehormatan. Namun Arsul Sani buru-buru menunjukkan transkrip nilai dan ijazah yang diperoleh dari program doktoral dirinya di Polandia. Dalam klarifikasinya, Arsul Sani menjelaskan bahwa dirinya menempuh program doktoral selama 11 tahun karena mengalami kendala kesibukan pada saat menjadi pengurus P3 dan anggota DPR RI. Arsul Sani menerangkan pada awal 2011 dirinya memulai program doktoral, namun karena terkendala ia memutuskan melanjutkan dan mengkonversi SKS yang diperoleh dari universitas sebelumnya. Arsul bahkan menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh dari program doktoral itu. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK membuat aduan kepada Barreskrim Polri atas dugaan ijazah palsu Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Koordinator AMPK Bertrand Sulani menuduh Arsul menggunakan ijazah S3 palsu. Di sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli, ya. Ini, kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu, ya. Itu ada. Nah, nanti juga bisa dilihat. Nah, tentu kemudian setelah selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI, dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi Hakim Konstitusi itu, ya. Pemirsa, Soehartoyo dituding menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi secara ilegal. Tak hanya itu, seluruh hakim konstitusi juga diminta mundur dari jabatannya. Silakan menuju tempat Mahkamah Konstitusi kembali jadi sorotan.
Kali ini jabatan Soehartojo sebagai Ketua MK dituding tidak sah secara hukum. Kritik itu datang dari pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi. Ruli menyebut Soehartojo adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang ilegal dan meminta seluruh hakim konstitusi mundur dari jabatannya. Bukan tanpa alasan, Ruli menyebut pengangkatan Soehartojo sebagai Ketua MK tanpa ada rapat pleno oleh para hakim konstitusi. Selain itu, keabsahan status Soehartojo juga ditegaskan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengangkatan Soehartojo sebagai Ketua MK batal atau tidak sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puncak peringatan hari ulang tahun ke-80 Korps Marinir TNI Angkatan Laut digelar di Kesatrian Marinir Hartodo Cilandak, Jakarta. Acara diberiakan dengan upacara militer, parade alutsista dan pasukan marinir serta penyemangatan Baret Ungu kehormatan Korps Marinir kepada Panglima TNI. Peringatan puncak diawali dengan upacara militer yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peringatan ini diwujudkan sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada prajurit Korps Marinir atas dedikasi dalam menjalankan tugas negara. Dalam kesempatan ini, Panglima Korps Marinir Letjen TNI Marinir Endi Supardi menyematkan Baret Ungu kehormatan kepada Panglima TNI sebagai warga kehormatan Korps Marinir ke-49. Peringatan kali ini menjadi momentum Korps Marinir untuk meningkatkan profesionalisme, kekompakan, dan komitmen pengabdian prajurit marinir kepada masyarakat dan negara. Tak hanya upacara militer, turut pula dimeriahkan oleh pertunjukan alutsista, mulai dari tank, kendaraan taktis, roket, dan ketangkasan pasukan intai amfibi marinir. Rangkaian acara peringatan hari ulang tahun ke-80 Korps Marinir tahun 2025 ini, yang mana tadi telah kita saksikan bersama, diawali dengan pengangkatan warga kehormatan marinir bagi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peringatan kali ini sebetulnya juga sudah diawali dengan beberapa kegiatan yang merupakan rangkaian dari peringatan HUT ke-80 Korps Marinir ini yang dilaksanakan di seluruh jajaran Korps Marinir dari Sabang sampai Merauke, kemudian juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial, bakti kesehatan, bahkan juga sampai melaksanakan bedah rumah yang ditujukan kepada rumah-rumah keluarga besar Korps Marinir. Acara ditutup dengan pesta rakyat yang menyediakan ribuan porsi makanan gratis dari 48 stand kuliner UMKM gratis untuk masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan.